Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Punya fans yang begitu fanatik, FIFA seringkali disebut-sebut punya hubungan khusus dengan timnas Indonesia, terlebih setelah adanya Erick Thohir sebagai orang terkuat di bidang sepak bola tanah air. Ditambah era baru di bawah Patrick Kluivert, seringkali menjadi sorotan utama media Eropa layaknya ESPN maupun 433, yang tentu saja membuahkan keuntungan. Apalagi jika nantinya beneran bisa lolos ke Piala Dunia, data menunjukkan jika pihak penyelenggara World Cup 2026 hingga FIFA bisa mendadak mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Di sisi lain, kebanggaan kepada Merah Putih juga datang dari pemain diaspora, Tijani Randers, yang baru-baru ini curhat ke media Eropa dengan menceritakan berbagai keunikan Nusantara, bahkan menyebut ingin berlibur ke Indonesia. Setelah sebelumnya ternyata ia mengaku sempat ingin ke sini juga, namun sempat tertunda karena Covid. Lebih-lebih kini sang adik Eliano juga membela timnas, bikin gelandang AC Milan ini selalu mempromosikan negara leluhur. Hal seperti itu tentu saja bisa memikat pemain diaspora lain, layaknya rasa nasionalisme Ian Maatsen dan Pascal Struijk bisa saja tergoda. Dan inilah cerita dari Tijani dan keuntungan FIFA yang bisa saja bikin diaspora tergoda. Rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi sepak bola Indonesia benar-benar seperti mimpi di siang bolong. Gebrakan dari PSSI di era Erick Thohir berhasil mendatangkan nama-nama besar yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa, layaknya Jay di Serie A, Kevin Dix, hingga berbagai pemain lain. Kehadiran era baru Patrick Kluivert juga tak kalah memantik perhatian media internasional. Apalagi dengan asisten Alex Pastoor memunculkan teka-teki jika Coach Patrick hanya sebagai umpan pemancing. Dari hal tersebut kembali menimbulkan teori konspirasi Indonesia sebagai anak emas FIFA di tangan Erick Thohir, di mana menurut banyak kalangan, Gianni Infantino sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Dunia memperlakukan ketum PSSI layaknya ingin membantu atau menjembatani langkah demi langkah timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026 sebagai edisi pertama format baru dari 32 tim menjadi 48. Tentu saja memperbesar kemungkinan banyak negara untuk ikut berpartisipasi yang akan diselenggarakan di 3 negara penguasa, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari sini saja sudah ketebak jika penambahan jumlah peserta menjadi rencana utama FIFA sebagai federasi yang dikenal mata duitan coy. Lagi pula nih, FIFA nggak secara terang-terangan membantu. Buktinya timnas seringkali terkena rintangan, seperti saat dipecundangi Bahrain. Untungnya saat itu, PSSI gercep lapor ke FIFA agar venue pertandingan tetap di Jakarta. Nah, dari sini kita tahu jika FIFA nggak membantu seutuhnya, melainkan seperti menjembatani dengan halus saja. Layaknya memudahkan proses pemain diaspora, maupun memberikan kelancaran jika melawan mafia sepak bola. Jadi jika nantinya lolos ke Piala Dunia pun dengan kerja keras kita dong, sehingga lolos dengan cara yang halal, ya kan? Lebih lanjut, keuntungan FIFA jika Indonesia lolos sendiri pastinya datang dari segi komersial yang bersumber dari supporter, di mana hal semacam ini sudah terbukti. Dari sejumlah laga away round 3 saja, Indonesia menjadi salah satu tim yang begitu banyak mendapatkan dukungan saat bermain di kandang lawan. Belum lagi jika melihat data yang ada, banyak WNI yang tinggal di mancanegara, terusus di Amerika lebih dari 141.000 orang tersebar di negara Paman Sam. Itu pun belum ditambah WNI yang tinggal di sana secara ilegal. Dan dari Indonesia juga pasti akan sangat bersemangat, serta pastinya rela melakukan apapun terbang ke Amerika untuk melihat Merah Putih berkibar pertama kalinya di pentasan dunia sepak bola.
Sehingga sangat meyakinkan FIFA pasti akan untung lebih tinggi jika Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Di sisi lain, loyalitas fans Indonesia juga sangat mempengaruhi banyak diaspora hebat di Eropa. Bintang AC Milan Tijani Reinders menjadi bukti nyata bagaimana ia makin terbuka, melihat masyarakat di tanah leluhurnya terus memberikannya dukungan di level klub maupun tim nasional, walaupun pada akhirnya dia bermain untuk Belanda. Namun kecintaan ke Indonesia yang berasal dari sang ibu tak pernah luntur, seperti yang kini diceritakan oleh Tijani ke media Prancis L'Equipe.fr. Jadi ceritanya, abang dari Eliano ini diwawancarai media tersebut mengenai profil serta asal-usulnya merintis karir sepak bola, yang mana hal itu tentu saja tak bisa lepas dari Indonesia. Setelah dirinya pernah ditawari oleh PSSI ketika masih membela AZ Alkmaar, dan ketika itu belum dipanggil timnas senior Belanda. Namun setelah debut pada 7 September 2023, Tijani tetap tak pernah melupakan Nusantara sebagai negara asli sang ibu. Apalagi setelah sang adik Eliano Reinders membela timnas Indonesia, membuat dirinya terus teringat dan sempat mengaku pada L'Equipe jika dirinya pernah ingin berkunjung ke Indonesia, namun ketika itu batal karena situasi pandemi COVID. Saya selalu membawa Indonesia dalam hati saya, dari asal ibu saya, waktu bersama keluarga hingga makanan enak di sana. Sayangnya saya tidak bisa pergi waktu itu karena COVID, ungkap pengakuan gelandang AC Milan kepada media Prancis tersebut. Lebih lanjut, karena rencananya ke Indonesia sempat batal, Tijani ingin melanjutkan impiannya berkunjung ke negara kelahiran sang ibu Angelina Lekatompesi. Ia mengaku sempat tergoda dengan apa yang dia lihat dan diketahui selama ini. Apalagi Indonesia belakangan ini seringkali disorot dunia setelah sejumlah nama besar masuk, hingga Dani Lanzat dan Alex Pastur juga tak lepas mempromosikan wisata Nusantara. Seperti yang mereka lakukan saat berkunjung ke Ternate ketika ingin menyaksikan pertandingan Liga 1. Sekalian mau liburan. Atas dasar itu, tentu saja tak salah jika Tijani juga ingin pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, walaupun hanya liburan semata. Tapi sekalian bisa promosikan juga, ya kan? Tapi saya akan ke sana, apalagi sekarang adik saya memilih bermain untuk Indonesia. Saya juga pernah dihubungi PSSI saat bermain di Alkmaar U23. Tapi saya menolaknya, karena selalu ingin bermain untuk Belanda, lanjut Tijani kepada L'Equipe. Sorotan Indonesia di mata dunia macam ini tentu saja bisa membuka rasa ketertarikan diaspora lain untuk bergabung atau setidaknya untuk berkunjung ke tanah leluhur. Ian Madsen dan Pascal Struijk sebagai diaspora yang paling top level tentu menjadi yang paling diharapkan, setidaknya untuk membuka kans untuk kembali ke Indonesia, sehingga bisa digoda oleh Kluivert. Sebab kalau masih sangat tertutup seperti Ian Madsen, tentu saja susah untuk digoda. Sementara Pascal yang sebetulnya lebih terbuka juga masih belum menemukan titik terang karena pesaingnya di posisi yang sama sangat banyak dihuni oleh pemain top juga. Namun kembali lagi, semua tergantung kebutuhan tim yang disetir oleh Coach Patrick. Jika pada akhirnya Indonesia benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia, kenapa tidak menambah amunisi yang berkelas, ya kan? Lagi pula kalau sudah menyentuh level dunia, percaya deh semua pasti akan lebih terbuka, termasuk Pascal dan Ian Madsen. With each step, with each goal we score,
We carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda. Ya, terlepas dari apapun, kini misi Timnas Indonesia tentu saja memperbesar peluang untuk menuju Piala Dunia. Semoga dukungan, termasuk dari Tijani, para fans, hingga FIFA yang disebut menjembatani, semoga bisa melancarkan misi tersebut. So, sampai di sini dulu Joy. Jangan lupa like, comment, and subscribe. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.